Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran aku. Nah, kali ini kita akan belajar materi logaritma. Logaritma ini adalah matematika peminatan ya, untuk kelas 10. Sebelum belajar logaritma, kita harus sudah belajar dulu materi prasyaratnya, yaitu pangkat atau eksponen dan bentuk akar. Nah, kemarin di perpangkatan kita belajar, misalkan 2 pangkat 3, itu adalah 8. 2 kali 2 kali 2. Bilangan 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Itu ya, kalau perpangkatan. Kemudian, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ini untuk yang bentuk akar. Nah, kalau logaritma, soalnya akan berubah menjadi 2 log 8. Dan ini hasilnya adalah 3. Inilah dia. Jadi dia berkesinambungan ya, antara eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Oke, untuk logaritma, supaya lebih mudah, kamu artikan aja logaritma itu sebagai pangkatnya berapa. Artinya gini, 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8. Ternyata 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Sekali lagi ya, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3, sehingga 28 adalah 3. Kita coba lagi. 3 log 81. Artinya apa? 3 pangkat berapa? Hasilnya 81. Ternyata 3 pangkat 4 hasilnya 81. Berarti 3 log 81 adalah 4. Wah, gampang sekali ya. Oke, yuk kita coba lagi. Sepertinya sangat gampang ya. 2 log 64. 2 pangkat berapa ya? Hasilnya 64. Iya, hasilnya adalah 2 pangkat 6, sehingga 2 log 64 adalah 6. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita ke definisi logaritma. Untuk definisinya, A log B sama dengan C jika dan hanya jika B itu sama dengan A pangkat C. Nah, A ini dinamakan dengan basis. B ini dinamakan dengan numerus. Dan C ini adalah sebuah konstanta. Basis ini harus bernilai positif dan tidak boleh sama dengan 1. Numerus ini harus bernilai positif. Ini ya definisinya. Jadi misalkan seperti tadi, 2 log 8 sama dengan 3. Artinya apa? 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ini dia ya contohnya. Oke. Bisa ya? Kemudian contoh yang kedua. Diketahui 3 log 1 per 81 sama dengan 2P tambah 1. Maka nilai P sama dengan berapa? Oke. Wah. Apakah kamu merasa ini soal yang susah? Oke, pastinya tidak. Kenapa? Karena kamu sudah memahami definisi logaritma. Kita selesaikan ya. 3 log 1 per 81. 1 per 81 itu, atau 81 pangkat negatif 1 ya. Nah, 81 itu kan 3 pangkat 4. Maka ini boleh kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 4. Oke, sama dengan 2P tambah 1. Nah, sama seperti yang tadi. 3 log 81. Ini kan 3 log 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah
langsung pangkatnya aja ketika basis sama numerusnya sama ya, adalah 4. Seperti ini. Maka ini kan basis sama numerusnya sama-sama 3, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Maka negatif 4 sama dengan 2P tambah 1, atau 2P sama dengan negatif 5, sehingga P sama dengan negatif 5/2. Selesai. Wah, sangat gampang. Oke, kita lanjut lagi ya ke sifat-sifat logaritma. Sekarang kita membahas sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah ketika basis sama numerusnya sama, maka hasil logaritmanya adalah 1. Kemudian, ketika numerusnya adalah 1, maka hasilnya adalah 0. Kemudian, ketika dengan basis yang sama, ada 2 logaritma yang dijumlahkan. Ini basis sama ya, sama-sama A. A log B tambah A log C. Maka, ini hasilnya adalah A log B kali C. Numerusnya kita kalikan. Kemudian, pengurangan logaritma. Ini masih dengan basis yang sama. Ketika dengan basis yang sama ada pengurangan logaritma, maka numerusnya tinggal kamu bagikan. Kemudian, perpangkatan. Misalkan basisnya berpangkat N, log B pangkat M, numerusnya pangkat M. Nah, ini hasilnya adalah M per N. Jadi pangkatnya kamu kedepankan. M per N dikali dengan A log B. Ingat ya, kalau basisnya berpangkat atau numerusnya berpangkat, maka pangkatnya tinggal kamu kedepankan. M per N kali A log B. Kemudian, sifat yang ke-6. Nah, penjumlahan, pengurangan, perpangkatan. Sekarang, ini perkalian pembagian. Sekarang kita ke perkalian logaritmanya. Perkalian logaritma, misalkan A log B kali B log C kali C log D. Ini hasilnya adalah A log D. Oke, hasilnya adalah A log D. Ini nampak ya, B, B, C, C. Oke, seperti itu dia ciri khasnya. Yang nomor 7. Ketika logaritma itu menjadi sebuah pangkat dari bilangan. Nah, ada bilangan A. Kemudian, logaritmanya adalah pangkat dari bilangan itu. Tapi di sini lihat, A. Basisnya sama bilangan itu sama. Sehingga hasilnya adalah B. Kalau di sini BX, maka di sini adalah BX. Seperti itu ya. Kalau di sini B, maka di sini B. Bisa ya? Kemudian, akan ada saatnya A log B, ternyata si A ini berubah posisi, bertukar dengan si B. B yang menjadi basis, A menjadi numerus. Maka, boleh saja ya, tapi kita ubah bentuknya menjadi 1 per B log A. Oke, kemudian ada lagi saatnya, tergantung soalnya ya. Ada saatnya A dan B tidak menjadi basis, jadi mereka nggak mau nih jadi basis. Maka boleh juga bentuknya adalah log A per log B. Jadi antara A sama B nggak ada yang jadi basis. Lantas siapa yang jadi basis? Kita anggap X. Kita misalkan X ya. X itu siapa? Tergantung di soal bilangan berapa yang jadi basis. Oke? Nah, inilah dia sifat-sifat logaritma. Kamu harus paham sifat-sifat logaritma ini supaya lebih mudah untuk menyelesaikan soal logaritma. Kita bahas contoh yang pertama. 1/2 log 8 tambah akar 9 log 3. Oke. Nah, ini boleh kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. 1/2 itu 2 pangkat negatif 1. Log 8 itu 2 pangkat 3. Tambah akar 9 itu adalah 3 log 3. Kemudian perhatikan, ternyata basis dan numerusnya
memiliki pangkat. Nah, kalau memiliki pangkat, lihat sifat kelima, pangkatnya kita kedepankan, pangkat numerus per pangkat basis. Maka di sini sama dengan pangkat numerusnya adalah 3, pangkat basisnya adalah negatif 1 kali 2 log 2 tambah 3 log 3. Sama dengan 3 per negatif 1 adalah negatif 3, 2 log 2 adalah 1, negatif 3 kali 1 tambah 3 log 3 adalah 1. Sifat yang pertama ya, A log A sama dengan 1. Artinya 2 pangkat berapa hasilnya 2? Tentunya 2 pangkat 1. 3 pangkat berapa hasilnya 3? Tentunya 3 pangkat 1, sehingga hasilnya adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah negatif 3 kali 1 itu negatif 3 tambah 1 negatif 2. Inilah dia hasilnya. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 2. 2 log 8 tambah 2 log 6 kurang 2 log 12. Berapa hasilnya? Nah, perhatikan, ternyata basisnya sama-sama 2. Ingat sifat penjumlahan sama pengurangan logaritma. Kalau basisnya sama, maka numerusnya tinggal kamu kalikan kalau penjumlahan, kamu bagikan kalau pengurangan. Oke, maka di sini boleh kita ubah menjadi 2 log 8 kali 6. Penjumlahan. Ini pengurangan, maka per 12. Kenapa boleh seperti itu? Karena basisnya sama. Kalau tadi basisnya berbeda, tidak boleh ya, seperti ini. Kan basisnya beda nih, maka tidak boleh langsung kita kalikan 8 kali 3. Oke, paham ya? Tapi karena basisnya sama, maka boleh kita terapkan sifat yang nomor 3 dan nomor 4. Ini. Oke. Maka ini hasilnya adalah 2 log 8 kali 6 adalah 48. 48 bagi 12 adalah 4. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Ke soal nomor 3. 1/6 pangkat akar 6 log 3. Oke, masih ingat ya? Ini kita harus ubah bentuknya sehingga sama seperti ini. Yang nomor 7. Basis sama bilangannya sama. Nah, ini kan basisnya akar 6. Bilangannya adalah 1/6. Maka harus kita buat menjadi sama. Oke, kita kerjakan pelan-pelan saja. 1/6 itu adalah 6 pangkat negatif 1. 6 pangkat negatif 1. Akar 6 itu adalah 6 pangkat 1/2 log 3. Bisa ya sampai sini? Sehingga sama dengan 6 pangkat negatif 1 kali. Nah, lihat yang bagian logaritma. 6 pangkat 1/2 log 3. Basisnya kan berpangkat. Kalau basisnya berpangkat, maka pangkatnya boleh kita kedepankan. Pangkat numerus per pangkat basis. Maka di sini menjadi 1/1/2. 1/1/2 kali 6 log 3. Oke, sama dengan 1/1/2 adalah 2. 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. 6 pangkat negatif 2 kali 6 log 3. Oke. Nah, kita mau membentuk seperti ini. Bilangan dan basisnya sama. Nah, ini kan masih belum bertemu ya. Masih ada si negatif 2 di sini. Maka sekarang si negatif 2 ini pindahkan lagi dia ke dalam logaritma. Kita buat negatif 2 ini menjadi pangkat si numerus. Maka boleh kita ubah menjadi 6 pangkat 6 log 3 pangkat negatif 2. Boleh ya? Kalau misalkan kita selesaikan lagi menurut sifat yang perpangkatan pada logaritma, ini kan numerusnya berpangkat. Ini basisnya berpangkat 1. Maka pangkatnya kita kedepankan, negatif 2/1. Maka akan balik lagi dia seperti kondisi yang sebelumnya, yaitu 6 pangkat negatif 2. Ya, jadi ini negatif 2-nya kita
masukkan lagi ke dalam logaritma supaya ini sama bilangannya dan basisnya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, maka sesuai dengan sifatnya, hasilnya ini adalah 3 pangkat negatif 2, atau sama dengan 1/3 pangkat 2, atau 1/9. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Diketahui 5 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B, maka tentukanlah nilai dari 20 log 81. Nah, untuk penyelesaiannya, 20 log 81 ini kita ubah dulu bentuknya, yaitu menjadi log 81 per log 20. Ya, seperti sifat yang ini. A log B sama dengan X log A per X log B. Nah, kita tinggal menentukan siapa basisnya. Di sini ada angka 5, 2, dan 3. Jadi kita pilih salah satu dari yang 3 ini. Boleh ya, kita pilih. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 5. Di sini saya menggunakan angka 5. Ini bebas ya, mau angka berapa aja di antara 5, 2, 3. Kemudian, ini boleh kita ubah menjadi 5 log 81 itu adalah 3 pangkat 4. 5 log 3 pangkat 4 per 5 log 20 itu boleh kita ubah menjadi 4 dikali 5. Oke. Kemudian ini sama dengan 5 log 3 pangkat 4 per 5 log. Nah, 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kali, berarti boleh menjadi tambah 5 log 5. Oke, perkalian numerus berarti adalah penjumlahan logaritma dengan basis yang sama. Ini bentuknya ya, 5 log 3 pangkat 4 per 5 log 2 pangkat 2 tambah 5 log 5. Kemudian sama dengan, nah ini kan numerusnya berpangkat. Kalau ada yang berpangkat di antara basis sama numerus, pangkatnya boleh kita kedepankan. Pangkat numerus per pangkat basis. Dan pangkat basisnya adalah 1. Maka menjadi 4/1 atau 4. 4 kali 5 log 3 per 5 log 2 pangkat 2. Berarti ini menjadi 2 kali 5 log 2 ditambah 5 log 5. Seperti ini ya. Sama dengan 4 kali 5 log 3. Lihat yang diketahui. Yang diketahui adalah 5 log 2 dan 2 log 3. Nah, ini kalau misalkan kita buat menjadi 5 log 2 kali 2 log 3, maka ini hasilnya adalah A kali B. Dan berdasarkan sifat logaritma, 5 log 2 kali 2 log 3 ini itu sama dengan 5 log 3. Ingat ya. Nih. Maka hasilnya adalah 5 log 3. Maka 5 log 3 adalah AB. Sehingga di sini boleh kita buat 4 dikali AB per 2 dikali 5 log 2 adalah A tambah 1 atau sama dengan 4AB per 2A tambah 1. Oke, sekarang kita coba ketika basisnya bukan 5 ya. Kita coba misalkan basisnya adalah angka 2. Maka 20 log 81 sama dengan 2 log 81 per 2 log 20. Nah, ini dia sama dengan 2 log 3 pangkat 4 per, masih sama seperti ini ya, 2 log 2 pangkat 2 ditambah
2 log 5. Ini ya, masih sama seperti ini. Cuman basisnya kita buat menjadi angka 2. Ini sampai sini masih sama ya. Oke, selanjutnya sudah berbeda. Maka di sini sama dengan 4 kali 2 log 3. 4 kali 2 log 3. 2 log 3 adalah B. Maka sini 4B per 2 log 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kedepankan 2 per 1, 2. 2 log 2 itu 1. 2 kali 1 adalah 2. Ditambah 2 log 5. Nah, ini kan 5 log 2. Maka kalau 2 log 5, nih, 5 log 2 sama dengan A. Kemudian, 5 log 2 ini boleh kita ubah menjadi 1 per 2 log 5. Masih ingat ya, sifat yang terakhir. Ternyata 5 nggak mau jadi basis, jadi mereka tukaran. Boleh, tapi kita ubah bentuknya menjadi 1 per 2 log 5. Sama dengan A. Artinya apa? 2 log 5 itu sama dengan 1 per A. Ini ya. Maka 2 log 5 adalah 1 per A. Kita buat di sini dia 1 per A. Maka kita samakan penyebutnya. Sama dengan 4B per ini menjadi 2A per A. 2A per A. Atau 2A. Ini langsung kita tambahkan 1 per A. Oke, atau sama dengan 4B kali, nah ini kan bagi, kalau kita buatnya menjadi kali maka ini kita balikkan, A per 2A tambah 1, atau ini hasilnya adalah 4B kali A, 4AB per 2A tambah 1. Oke, kamu boleh mencoba ketika basisnya adalah angka 3. Oke, kamu coba ya. Nah, ini dia untuk contoh yang nomor 4. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham belum tentang logaritma? Mudah bukan? Oke, sampai bertemu ya di video selanjutnya dan di materi selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat buat kamu. See you!